Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Wajiz. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada Kitabul Jihad. Terakhir sampai di mana, Ibu? Sekarang ghanimah ya. Sebelum ghanimah apa? Apa itu? As-salam. Kawanan perang. Sebelum salap itu ya? Baik. Kita lanjutkan. Mata yakunul jihadu fardhu ainin. Di atasnya dulu. Kapan jihad itu hukumnya menjadi fardhu ain? Qala Asy-Syaikh Abdul Adim Badawi hafizahullah taala, wala yakunul jihadu fardhu ainin illa fil halatil atiyati. Jihad itu tidak mungkin menjadi fardhu ain kecuali dia memiliki atau dalam kondisi dua keadaan atau beberapa keadaan berikut ini. Pertama, ayyahdurul mukallafu saffal qitali. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqaitum fi'atan fasbutu. Ayyahdurul mukallaf saffal qitali. Seorang yang telah dibebani syariat, dia sedang berada di shaf atau medan jihad. Di saat itu bagi dirinya hukumnya menjadi fardhu ain. Karena Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan sekelompok musuh kalian, fasbutu, maka tetapkanlah kaki-kaki kalian. Maksudnya dilarang apa? Lari dari medan perang. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqaitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang yang beriman, bila kalian berhadapan dengan orang-orang kafir di sebuah medan perang, maka janganlah kalian berpaling dengan membelakangi mereka. Maksudnya lari, tidak boleh. Di saat seorang muslim di medan perang, maka hukum berjihad baginya menjadi fardhu ain. Kedua, idawati al-adu baladan min biladil muslimina, menjadi fardhu ain bagi penduduk sebuah negeri tatkala orang-orang kafir itu menduduki wilayah yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ini pun bila mereka memiliki kemampuan untuk melawan. Kalau mereka tidak punya kemampuan untuk melawan, maka mereka boleh berpaling untuk menyusun strategi perang, lalu kembali melawan mereka. Seperti kaum muslimin yang ada di mana? Filistin. Atau yang semisal daripada itu. Yang ketiga, idzastanfarul hakimu ahadan minal mukallafina. Bila seorang pemimpin, bila sebuah kepala negara atau komandan perang atau hakim yang memerintahkan kepada setiap orang yang telah dibebani syariat untuk berjihad, maka enggak boleh menolak. Karena Nabi kita mengatakan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim secara muttafaqun alaihi, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah menuju Madinah setelah kota Mekah
ditaklukkan. Walakin jihadun waniyatun, akan tetapi yang adalah senantiasa berjihad dan keinginan untuk melakukan jihad, yaitu niat. Wa idastunfirtum, bila kalian diperintahkan untuk pergi ke medan jihad, fanfiru, berangkatlah kalian ke medan jihad. Kalimat perintah fanfiru itu menunjukkan bukti di saat diperintahkan oleh pemimpin perang, maka hukum jihadnya menjadi fardu ain. Kita telah jelaskan bahwa jihad itu melawan siapa? Orang kafir, orang munafik, dan orang-orang bid'ah yang membenci sunnah. Kemudian asal harbi, pasal berikutnya adalah asal harbi, tawanan perang. Wa man subiya minal kufari fa huwa ala durbaini. Darbun yakunu raqiqan bi nafsi sabyi wa humun nisa'u wa sibyanu. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an qatlin nisa'i wa sibyani wa kana sallallahu alaihi wasallam yaksimu sabya kama yaksimul mala. Maka barang siapa dia subya, ditawan, minal kufar, dan dia termasuk dari kelompok orang kafir, fa huwa ala durbaini, kondisinya ada pada dua keadaan. Darbun yakunu raqiqan, yang pertama golongan yang raqiqan, binafsis sabi, dia ini benar-benar ditawan dan mereka lemah. Siapa mereka? An-nisa wasibyan, golongan wanita-wanita kafir dan anak-anaknya orang kafir. Ini golongan pertama. Ini raqiqan, namanya adalah raqiqan binafsis sabi. Dia tidak boleh dibunuh, dibiarkan hidup, imma dijadikan budak atau dibebaskan sekehendak orang yang menangkapnya itu. Karena Nabi SAW berkata, atau li'anna Nabi SAW naha an qatlin nisa'i wasibyan, beliau melarang membunuh para wanita dan anak-anak. Telah kita terangkan pada pertemuan yang sebelumnya dalam bab etika berjihad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaksimu sabya kama yaksimul mala. Maka Nabi membagi jenis tawanan perang yang seperti ini seperti Nabi membagi harta rampasan perang, diberikan kepada fulan, diberikan kepada alan, dan sebagainya. Yang kedua adalah darbun la yuraqu bi nafsis sabbi wa umur rijalul balighuna wal imamu mukhayyaru fihim baina al-qatli wal istirqaqi, yaitu kelompok yang tidak la yuraqu, karena dia ini disebabkan ditawan dan ada pada dua kondisi. Inilah lelaki-lelaki yang sudah mencapai usia baligh, pemimpin perang mereka memilih apakah dibunuh ataukah dijadikan apa? Budak. Wal istirqaq wal manni, atau dijadikan apa? Diberikan pembebasan, wal fidyati, atau dijadikan apa namanya, tukar menukar, fidyah, tebusan gitu ya. Bil mali aw rijal, tukar menukar pasukan, tukar menukar tawanan begitu maksudnya. Atau membayar bagi mereka keluarganya yang mau membayar dengan uang, menebusnya boleh. Yaf'alu min dzalika ma fil maslahah, berarti hakim atau pemimpin perang ketika itu melakukannya dalam rangka melihat kemaslahatan. Ada maslahatnya atau tidak? Besar kecilnya maslahatnya dipandang dengan ilmu. Dalam surah Al-Anfal ayat 67 Allah mengatakan, maka nali nabiyyin ayyakuna law asra hatta yuskhina fil ardi. Terjemahkan Ibu, tidak pantas bagi Nabi, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Sahih. Ini ayat yang menunjukkan bahwa tawanan perang itu dibunuh. Ketika itu perang apa? Perang Khaybar. Di saat orang-orang pasukan Khaybar itu atau musuh-musuh Yahudi itu ditangkap semua, dan mereka ini orang yang suka melanggar janji. Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Hampir semua sahabat mengatakan jangan dibunuh. Ada yang mengatakan ditangkap, ditebus. Ada yang mengatakan ditangkap kemudian dibebaskan. Ada yang mengatakan ditangkap, ditunggu dijadikan budak saja. Umar ditanya,
bagaimana mereka ini? Kata Umar, dibunuh semuanya. Umar itu jawabannya gampang. Umar mengatakan bunuh semuanya. Nabi diam, tidak menjawab. Sampai turun ayat, maka nalin nabiyin ayyakuna law asra hatta yuskhina fil ardi. Tidaklah pantas bagi nabi untuk memiliki baginya tawanan perang sehingga dia mampu menaklukkan musuh-musuhnya di muka bumi. Akhirnya ketika itu para sahabat menangis semua. Nabi juga menangis. Maksudnya menangis karena melihat Nabi menangis. Kata Nabi, kalau seandainya turun hujan batu nggak ada yang selamat kecuali Umar. Berarti pendapat Umar benar, dibenarkan oleh Allah. Makanya Nabi pernah mengatakan, laulan nabiyyu ba'di la Umaru. Kalau memang ada nabi sepeninggalku, yang pantas jadi nabi itu adalah Umar. Karena selalu perkataan Umar sering dibenarkan oleh Allah. Maka ketika itu dibunuh semua. Pasukan perangnya orang Yahudi itu dibunuh semua karena sudah sangat keterlaluan. Mereka sudah suka berbohong, mereka suka menyakiti kaum muslimin, perjanjian yang mereka buat mereka langgar sendiri, kedengkian mereka terhadap kaum muslimin sudah sangat amat. Nah, ketika itu dibunuh tawanan-tawanan perang itu. Wa qad qatala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rijala Bani Quraidah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membunuh tawanan perang dari Bani Quraidah yang kita mengenal dengan Kurdi. Sekarang dikenal dengan suku apa? Kurdi. Wastaraqa Banil Mustalik. Tapi dia membiarkan menjadikan budak Bani apa? Mustalik. Wa manna ala Abil As bin Rabi'. Lalu memberikan jaminan kepada Abul As bin Rabi' wa Sumamah bin Asal wa fada asra Badrin bimalin. Dan beliau memberikan tebusan kepada tawanan perang Badar dengan harta rampasan, dengan harta. Wa fada rajulaini min asabi bi rajulin minal musyrikina. Beliau tukar dua orang lelaki sahabat Nabi ditukar dengan satu orang lelaki orang musyrik dari Bani Uqail atau Bani Aqil. Jadi satu orang musyrik ditukar dengan dua orang muslim yang ditawan oleh mereka. Wa qad qala ta'ala, Allah mengatakan dalam surah Muhammad ayat 4, fa idza lakaitumul ladina kafaru fadharbar riqabi hatta idza ashantumuhum fasuddul wathaqa fa imma manan ba'du wa imma fidaan hatta tada'al harbu auzaraha. Terjemahkan Ibu. Bila kalian berjumpa dengan orang-orang kafir, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawarlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Baik, so. Fa idza laqaitum, kalau kamu ketemu alladzina kafaru dengan orang-orang kafir yaitu di medan jihad, fadharbur riqab. Riqab itu artinya punuk-punuknya, apa namanya? Leher belakang. Pancunglah dari leher belakang, berarti hukum bunuh. Hatta idza anhastumuhum, sehingga kamu mampu menaklukkan mereka, fasuddul wasaq fa imma mana. Ya bisa jadi kamu jadikan mereka tawanan perang. Setelah itu kamu bisa memberikan fida, tebusan. Hatta tadu'al harbu auzaraha. Ya, sampai mereka benar-benar menyerah dan mengaku kalah kepada kaum muslimin. Walhasil dulu ada cara tukar menukar tawanan perang, bisa dengan uang, bisa juga dengan sesama tawanan perang, atau kalau memang tidak ada kebaikannya dia dihukum bunuh saja. Dan itu bukan kekejaman, karena biasanya yang dihukum bunuh itu karena sudah sangat amat rusak dan merusak. As-salab, kemudianlah as-salab. Apa itu as-salab? Wa man qatala qatilan falahu salabuhu. Barang siapa dia membunuh orang yang menjadi musuhnya, baginya salabnya. Apa itu? Ma'alai min siyabin wa huliyin wa silahin. Benda yang dipegang oleh musuhnya itu, bajunya, perhiasannya, pedang yang dia pegangnya,
Wa kada dabbati, demikian pula kendaraannya, allati qutila alaiha, yang dia diperangi, dibunuh di atas kendaraan itu. Jadi kalau seseorang membunuh musuhnya, dia dapat bagian kendaraan yang dikendarainya, baju yang dipakainya, perhiasan miliknya, senjata yang dia punya. Itu diambil oleh orang yang membunuhnya. Itu haknya. Masya Allah, la quwata illa billah. Beda dengan ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang secara umum. Kalau misalnya satu kendaraan berisi berbagai macam perhiasan atau apapun yang ada di dalamnya, seandainya ada orang yang membunuh orang di kendaraan itu, tetap harta rampasan perangnya untuk siapa? Untuk pemimpin yang dibagi kepada rakyatnya. Tapi kalau seseorang itu membunuh musuhnya di atas kendaraannya, ketika dia berperang dengan kendaraannya itu, pakaian musuhnya itu menjadi miliknya, senjata musuhnya jadi miliknya, kuda yang ditungganginya juga jadi milik bagi dirinya. Waktu samul ghanaimu ba'da dzalika, harta rampasan perang itu dibagi setelah terjadinya peperangan. Fayu'ta arba'atu akhmasiha liman syahidal waqa'ah, lirrajili sahmun walil farisi salah satu ashumin. Silakan diterjemahkan Ibu. Dibaginya ghanimah itu setelah terjadinya peperangan, kemudian setelah urusan salat beres, baru kemudian ghanimah dibagi-bagi, yaitu 4/5 dibagi-bagikan kepada para prajurit yang turut berperang, yakni prajurit yang berjalan kaki mendapat 1 bagian dan yang menunggang kuda mendapat 3 bagian. benar. Allah mengatakan wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli ila akhir ayat. Terjemahkan, ketahuilah oleh kalian, Dan ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 bagian untuk Allah dan Rasul. Sisanya berarti berapa? 4/5. 3 bagiannya untuk siapa? Orang yang berperang dengan menunggang kuda. Sedangkan yang prajurit yang berjalan kaki mendapat 1 bagian saja. Wallahu a'lam bishawab. Wa an ibni Umar qala ra'aitul maghanima tujazza'u 5 ajza. Kata Ibnu Umar, aku melihat harta rampasan perang itu dibagi menjadi 5 bagian. Summa yushamu 'alaiha fama kana li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa lahu yatakhayyaru. Kemudian yushamu 'alaiha, maknanya ya dibagi 1/5 itu untuk Allah dan Rasulnya, sisanya untuk kaum muslimin dengan bagian yang tadi kita sebutkan. Fama kana li Rasulillah fa huwa lahu yatakhayyar. Maka apa yang menjadi bagian bagi Rasulullah, maka baginya dia memilih yang ia kehendakinya. Ia juga mengatakan anna Rasulullah SAW ashama yawma Khaybar lil farisi salah satu ashum. Rasulullah pernah membagi harta rampasan perang di perang Khaybar. Pengendara kuda dia dapat 3 bagian. Walil farasi sahmani, lil farisi salah satu ashum, walil faras sahmani. Yang menunggang kuda dapat 3 bagian, sedangkan yang berjalan kaki mendapatkan 2 bagian di sini. Walir rijali saham, walir rajuli sahmun, dan yang berjalan kaki 1 bagian, walil farasi sahmani, dan juga ada yang mendapatkan orang yang menunggang kuda itu 2 bagian. Jadi ada yang 3 bagian, ada yang 2 bagian, ada pula yang 1 bagian. Ibnu Abbas berkata, anan nabi atal farisa salah satu ashum. Penunggang kuda itu diberikan oleh Allah Ta'ala, diberikan oleh Nabi 3 bagian. Wa atar rajil, yang jalan kaki sahman, cuman dapat 1 bagian saja. Dan ini adil. Perhatikan, menurut akal kita yang paling sulit yang mana itu, Ibu? Tapi kenapa dapat bagian cuman? Tetapi inilah yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Karena ternyata kesulitan berperang dalam menggunakan kuda itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang berjalan kaki. Kesulitan berperangnya demikian. Harta yang dikeluarkan olehnya di medan perang jauh lebih besar dibandingkan orang yang berjalan kaki. Makanya Allah membaginya dengan cara yang demikian itu. Ini menunjukkan adil tidak mesti dengan bilangan yang sama.
konsekuensi kematian orang yang menunggang kuda itu lebih tinggi dalam perang dibandingkan dengan orang yang berjalan kaki. Karena berjalan kaki bisa bersembunyi di balik batu dan semisalnya, sedangkan penunggang kuda dia menampakkan jasadnya. Selain daripada itu, dahulu kuda itu menjadi alat perang yang menakutkan. Sehingga kalau suatu kaum berperang itu yang paling diperhatikan adalah pasukan berkudanya. Jika semakin banyak pasukan berkudanya itu semakin menggetarkan musuhnya. Nah, wajar kalau kemudian Allah membagi yang demikian itu bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wa la yusamu illa liman istukmilat fi khamsu syara'id. Enggak akan dibagi harta rampasan perang itu sampai seseorang memenuhi 5 buah syarat al-Islam. Berarti dia beragama, wal bulugh, usianya sudah balik, wal aqlu, bukan orang gila, berakal, wal hurriyatu, merdeka, wal dzukuratu, kaum laki-laki. Fa in ikhtalla syartun min dzalika rudi qalahu wa lam yushamu li'annahu laisa mimma yajibu alaihil jihadu. Adapun kalau salah satu daripada syarat tersebut itu gugur, maka dia diberikan rudiha. Rudiha itu artinya balasan atau pembagian sekedarnya saja. Al-atiyatul qalilatu, makna rudiha itu diberikan sekedarnya aja. Karena memang mereka bukan orang yang diwajibkan untuk berjihad. Seperti Ummu Amarah misalnya, ketika dia berperang membela Nabi, atau yang lain-lainnya, Ummu Habibah. Maka ketika ada rata rampasan perang, dia hanya dibagi sekedarnya saja, karena memang pada asalnya mereka tidak diwajibkan untuk berjihad. Umair maula Abil Lahmi berkata, ghazautu ma'a maulaya yawma Khaybar. Aku pernah berperang menemani tuanku. Siapa tuannya? Abu Lahm. Lihat ini, Bu, namanya Abu Lahm. Tahu arti lahmun? Daging. Disebut Abu Lahm ini ada beberapa kisah. Pertama, sebagian para ulama menyebutkan disebut Abu Lahm karena dia badannya gemuk, maka dipanggil Abu Lahm. Jadi kalau ibu-ibu agak gemuk, Ummu Lahmah, Ummu Lahm gitu ya. Begitu. Baik. Tapi ada pula yang menyebutkan karena Abu Lahm ini dia memiliki banyak binatang ternak. Ketika dia sembelih, dia suka membagikan kepada penduduk Madinah, maka disebut Abu Lahm. Dan memang biasanya orang yang punya banyak daging ya juga gemuk-gemuk ya, Bu ya, biasanya begitu. Tapi itu bukan aib. Dia berkata, aku berperang bersama maulaku yauma Khaybar, di perang Khaybar. Wa ana mamlukun, aku masih menjadi seorang budak. Falam yuksam li minal ghanimah, di perang itu aku enggak dibagi sedikit pun dari harta rampasan perang. Wa utitum min khursiyil mata isaifan, baru aku diberi secukupnya berupa apa? Khursiyil mata isaifan, pedang yang ya harganya tidak seberapa, begitu kecil pedangnya itu. Wa kuntu ajurruhu idza taqalladtuhu. Kemudian ajurruhu diterjemahkan apa situ, Ibu? Apa? Kenapa, Ibu? Nah, idza taqallatu, taqallat itu di sini atau dipegang begini sembari berjalan. Masya Allah la quwata illa billah. Tapi catatan penting, kaum muslimin itu kalau perang pedangnya nggak di samping, Bu. Kaum muslimin itu kalau perang pedangnya di mana, Bu? Ini membedakan dengan orang kafir. Pertama di kudanya. Kalau nggak dipasang di kuda, maka pedangnya kaum muslimin itu di punggung, di punggungnya. Itu pasukan kaum muslimin begitu. Lalu pedangnya kaum muslimin bentuknya tidak lurus. Pedang kaum muslimin itu bengkok, berbeda dengan pedangnya orang-orang kafir, itu lurus seperti salib. Oke? Nah, sampai seperti itu membedakannya. Pedangnya kaum. Jadi kalau di medan perang itu ketahuan ini orang kafir atau enggak. Karena kelihatan, karena pedang kaum muslimin selalu di mana? Atau dipegang ketika dia berperang. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Bukan ninja ya, Bu ya, bukan. Tapi begitulah kaum muslimin, punya ciri khas di dalam berperang. Ibnu Abbas mengatakan, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu bin nisa. Dulu Rasulullah pernah berperang diikuti oleh wanita-wanita sahabiah ikut perang.
Fayudawinal jarha, di mana para wanita itu biasanya bertugas merawat pasukan perang yang terluka. Berarti apa ini fungsinya ya Bapak? Ya. Naam, perawat lah. Wa ya'daina minal ghanimah fa amma bisamin falam yadribu launna, dan mereka bertugas menjaga mengumpulkan harta rampasan perang, dicumpulkan, tapi dia nggak dapat bagian sedikit pun dari harta rampasan perang itu. Inilah wanita, tapi dia dapat pahala yang besar. Kenapa? Karena suami-suami mereka sudah mendapatkan harta rampasan perangnya itu. Musariful khumsi, pembagian 1/5 dari harta rampasan perang itu. Wa yuqassamul khumsul baqi ala khamsati ashumin, 4/5-nya dibagi atas dari 5 orang itu, 1/5-nya sahmun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, 1/5-nya diberikan untuk Rasulullah, berarti itu juga untuk Allah. Wa yusrafu ba'dahu, sementara sesudahnya yang berapa bagian? 6. Lil masalih, ini diberikan kepada hal-hal yang mengandung kemaslahatan. Wa samul lidawil qurba, 1 bagian kadang dibagikan kepada kerabat terdekatnya. Wa banu Hasim, yaitu Bani Hasim. Wa banu Muttalib, ini dari keluarganya Abu Thalib. Wasamun lil yatama, juga dibagikan kepada anak yatim. Wasamun lil masakin, dan juga diberikan kepada orang. Wasamun lil abna'is sabil, dan juga diberikan kepada anak-anak yang ada di jalan-jalan, atau anak abna'us sabil itu orang yang nggak punya rumah, yang luntang-lantung nggak punya rumah begitu, tapi dia beribadah, bertakwa kepada Allah dan sebagainya. Qala ta'ala, kata Allah, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ketahuilah, bila kalian mendapatkan harta rampasan perang, maka 1/5 dari harta rampasan perang itu untuk Allah, untuk Rasulnya. Yang 1/5 itu dibagi oleh sekian banyak. 4/5-nya yang tadi kita sebutkan dibagi untuk penunggang kuda dan yang berjalan kaki. Masya Allah, ternyata Nabi cuma dapat bagian. Nah, 1/berapa? 1/5 dibagi 5 menjadi 1/25. Masya Allah, la quwwata illa billah. Kemudian ada harta yang lain namanya al-fai. Apa itu fai? Ma'khudun min qaulin fa'a idza raja'a. Diambil dari kata-kata fa'a, artinya kembali. Wa syar'an, secara syariat, huwa ma ukhidha minal kufari min ghairi qital, sesuatu yang diambil dari orang-orang kafir tanpa melalui peperangan. Kal malil ladzi tarakuhu faza'an minal muslimina, seperti orang kafir yang melewati sebuah jalan, ketakutan melihat kaum muslimin, hartanya ditinggalkan di jalan, ya diambil, boleh. Wal jizyati wal kharaj, atau fai itu karena sebab apa? Jizyah. Apa jizyah itu, Ibu? Nah, wal kharaj, pajak. Jadi pajak termasuk fai. Harusnya itu diambil kepada siapa? Orang kafir, bukan kepada orang Islam. Wal amwal allati yamutu anha man la warisa lahu min ahli dhimmah, atau seorang kafir yang dia mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin, namanya adalah ahlu dhimmah, orang kafir yang nggak diperangi. Paham Ibu? Ketika dia meninggal dunia, itu nggak ada ahli warisnya. Nah, hartanya ini diambil oleh kaum muslimin, namanya fai. Diserahkan kepada siapa, Ibu? Pemimpin kaum muslimin untuk baitul mal, dibagikan oleh pemimpin itu kepada siapa yang dikehendaki dari kalangan kaum muslimin. Yang nggak boleh fai itu diambil sendiri, dibawa ke rumah sendiri, itu bukan fai, itu namanya merampok. Seperti sebagian orang-orang yang bersikap ekstrim, katanya berjihad, tujuannya untuk berjuang, ngerampok bank, ngerampok toko emas, katanya untuk berjuang di jalan Allah. Akan tetapi diserahkan kepada pemimpinnya. Kalau ada pemimpinnya nggak jelas apakah pemimpinnya dibayar atau tidak. Dibayar cuma sama kelompoknya, kaum muslimin yang lain nggak membaiat. Padahal ada kelompok yang lain yang berbaiat kepada pemimpin yang lainnya juga. Dalam Islam kalau ada 2 pemimpin yang dibayat, yang satu harus dibunuh. Berarti ini kan kelompok akal-akalan. Ini kelompok pengikut hawa nafsu. Dan itu banyak terjadi gitu.
sikap-sikap ekstrim yang melampaui batas sehingga menganggap pokoknya non-muslim darahnya halal, hartanya halal. Naudzubillah, keliru. Enggak semua demikian keadaannya. Nah, ikhwati rahimanillah, aqdud dhimmah, ada akad dhimmah, perjanjian di mana seseorang tidak diperangi, diberikan rasa aman kepadanya. Karena arti dhimmah itu hiyal ahdu wal aman, janji untuk mengikat sebuah jaminan keamanan. Aqdud dhimmah, perjanjian dhimmah ini huwa ayyuqirral hakimu aw naibu ba'du ahli kitabi aw gharim minal kufari ala kufrim bisyartaini. Dia adalah sebuah pengakuan dari seorang pemimpin kaum muslimin atau petugas yang ditunjuk oleh kaum muslimin kepada sebagian ahlul kitab atau selain mereka dari kalangan orang kafir terhadap kekafiran mereka itu mereka tidak dibunuh dengan syarat ayat dulul jizyah, menyerahkan kepada kaum muslimin itu apa ibu? Jizyah, upeti, kita menyebutnya tadi apa? Pajak. Yang kedua, wa yaltazimu ahkamal islami fil jumlah, dalam beberapa hukum-hukum Islam yang ada kaitannya dengan seluruh masyarakat muslim maupun enggak muslim tetap harus dipatuhi. Seperti hukum potong tangan bagi yang mencuri tetap berlaku baginya walaupun dia tidak orang Islam. Hukum rajam bagi orang yang berzina atau cambuk bagi zina ghairu muhsan berlaku bagi dirinya. Wal aslu fi hadzal aqdi qaulullah subhanahu wa ta'ala, asal dasar hukum pada akad ini adalah firman Allah Ta'ala surat At-Taubah, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Terjemahkan ibu, dan perangilah orang-orang yang mereka tidak beriman. Nah, an-yadin maknanya dia terpaksa maupun suka harus bayar jizyah. Hum saghirun, mereka nggak boleh menampakkan terang-terangan agama mereka. Di negeri kita ini Masya Allah, kadang satu sikapnya ekstrim, yang satu sikapnya satu hulu, satu ifrat, satu tafrid, satu melampaui batas, yang satu terlalu meringankan. Dengan dasar yang penting kaum musyrikin sudah mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin, jangan dibunuh. Betul, tapi mereka pakai bikini di sana sini dibiarkan. Padahal dalam hukum Islam mereka tetap harus menutup apa? Aurat mereka. Tapi mereka minum khamar malah dikasih jaminan. Ini juga keliru. Sebaliknya orang yang bersikap ekstrim, mereka menganggap pokoknya kafir dibunuh. Padahal tidak demikian, harusnya ditempatkan pada tempatnya. Dan membunuh ahlu dhimmah itu ada ancaman. Nabi berlepas diri kepada orang yang membunuh ahlu dhimmah tanpa hak. Mujibu hadzal aqdi, hal-hal yang perlu diketahui konsekuensi dari akad ini. Wa idza tamma aqdu dhimmati tarattaba alaihi hurmatu qitalihim. Bila akad dhimmah telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang tadi disebutkan, maka haram darahnya untuk dialirkan. Dilarang dibunuh. Wal hifadu ala amwalim wa siyanatu a'radihim, hartanya dijaga, kehormatannya juga dijaga. Wa kafalatu khuriyatihim, ada kafalah jaminan dia merdeka atau kebebasannya, tetapi tidak menampakkan apa? Tidak menampakkan terang-terangan kerusakannya. Wal kafu an adam, kita dilarang untuk apa? Menyakiti mereka. Masya Allah, la quwwata illa billah. Diterangkan lebih luas dalam kitab Fiqh Sunnah juz 3 halaman 65. Inilah Islam. Coba kalau seandainya orang kafir itu baca buku-buku Islam yang benar, nggak mungkin mereka menuduh muslimin itu apa?
teroris, nggak mungkin. Diberikan jaminan keamanan, tidak dibunuh, diberikan kemerdekaannya. Yang penting dia tidak terang-terangan membawa apa? Kerusakan agamanya itu. Dibiarkan oleh Islam. Ada seorang wanita Australia yang masuk Islam setelah ditangkap oleh Taliban. Dia wartawan. Taliban tahu ya Bu ya? Kita katakan Taliban ini juga bersikap ekstrim. Tapi kita ingin ambil faedah dari ucapan wanita ini. Ketika dia ditawan selama di penjara itu, dia tidak pernah diperlakukan seperti yang dia katakan oleh orang itu sesuatu yang buruk. Coba kalau kita lihat, ada sebuah penjara di mana kaum muslimin dipenjarakan dan disisa. Di mana itu, Bu? Saya lupa namanya itu. Guantanamo ya. Jadi penjara yang di sana seluruhnya kaum muslimin disiksa, dihinakan. Ketika wanita ini ditangkap oleh Taliban, tidak secuil kulitnya pun yang terluka. Ketika pimpinan perangnya mau makan, dia ingin makanan itu diberikan kepada tawanan itu. Sementara makanan yang kurang lezat, pimpinan itu yang mengambilnya. Setiap hari dinasihati agar dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia kembali ke Australia, dia berbicara bahwa ternyata Islam itu bukan teroris. Ketika keluarganya mengatakan bahwa si fulanah ini telah menjadi teroris, dia berkata, justru aku melihat orang kita lah yang teroris. Dia mengakui demikian. Ya seperti mereka tidak memperlakukan aku seperti mereka memperlakukan di penjara yang tadi kita sebutkan itu. Kalau mereka mempelajari Islam dengan baik, nggak mungkin mereka menjumpai kaum muslim itu kejam, nggak mungkin. Kalau mereka melihat Syiah, Syiah itu bukan kaum muslimin. Syiah itu kafir, bukan agama Islam. Lawang Qur'annya bukan Qur'annya kita. Oke? Rukun imannya nggak sama dengan rukun iman kita. Keyakinannya terhadap sahabat beda dengan kita. Hadis yang dibawa sama mereka juga nggak sama dengan hadis-hadisnya kita. Hadis kita Sahih Bukhari Muslim, mereka mengatakan Sahih Bukhari Muslim bukan hadis yang bisa diterima. Berarti kan mereka orang Islam. Kalau kaum muslimin mengajarkan kelemah lembutan, lihat, kaum muslimin menjaga agar badan ini disayangi, kuku panjang dipotong. Ketika badannya bau, mandi dan memakai minyak. Orang Syiah enggak ngajarin kebalikannya, suruh mukul-mukul badannya sampai luka-luka, berdarah-darah. Kata mereka darah itu darah penebus dosa. Menyesal ketika Husain meninggal di tanah Karbala menurut mereka. Kata mereka seperti itu. Dan kata mereka, ini apa bedanya dengan Nasrani? Yang mengatakan bahwasanya Isa itu keluar darahnya dalam rangka menebus dosa. Mirip dengan mereka. Nggak mungkin kaum muslim seperti itu. Kalau orang-orang Syiah mereka itu membunuh wanita-wanita di medan perang maupun tidak di medan perang. Orang-orang tua mereka bunuh. Anak-anak kecil mereka, bahkan janin dalam perut ibunya pun dibunuh. Itu Syiah. Lah kaum muslimin tidak. Nah kalau mereka mau melihat dan menyamakan kaum muslimin dengan Syiah, itu seperti jauhnya langit dengan sumur, berbeda. Wadah. Kalau melihat kaum muslimin, lihat sahabat bagaimana mereka. Kalau itu orang Khaybar, kenapa dibunuh semua mereka? Karena mereka orang Khaybar membunuh kaum muslimin. Yang tua, yang wanita, dan mereka sudah melakukan perjanjian berulang-ulang dan mereka berdusta dengan perjanjian itu. Berarti kan sudah nggak ada baiknya. Kalau orang yang seperti ini suka bohong dan yang dibohongi Allah dan Rasulnya masih dibiarkan hidup, apa faedahnya? Nggak ada. Nanti dia hidup akan membuat apa? Kebohongan lagi. Maka dihabisi saja biar dia nggak dusta lagi. Itu maslahat. Nah, makanya bro sekalian, Islam itu lembut, perangnya pun lembut, masya Allah. Pernah dengar kisah perangnya Muhammad Al-Fatih? Belum ya Bu ya? Baca itu Bu, masya Allah. Itu kisah perang yang menakjubkan. Ceritakan kepada anak-anak kita pahlawan-pahlawan perang seperti Muhammad Al-Fatih ini. Insya Allah, lelaki yang salih. Ketika dia berperang itu, ibu sekalian, ayahnya itu namanya Muhammad juga. Tapi ketika Muhammad yang pertama menyerang Andalus itu tidak berhasil, dengan izin Allah Ta'ala diteruskan oleh anaknya bernama Muhammad yang dikenal dengan Al-Fatih ini. Kenapa disebut Al-Fatih? Dia yang pertama kali membuka daratan Eropa itu. Disebut dengan Al-Fatih. Ketika beliau mau perang itu disambut baik oleh masyarakat Andalus. Spanyol itu semua menanti-nanti kedatangannya Muhammad Al-Fatih. Karena mereka sudah tidak suka dengan siapa? Raja mereka, tentara-tentara mereka, tidak suka. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
Jadi begitu pasukan perang kaum Nasrani itu dikalahkan, Al-Fatih itu datang dalam keadaan disambut dengan sukacita oleh masyarakat yang ada di Konstantinopel dan sekitarnya itu. Masya Allah, tidak ada pedang-pedang yang diunuskan, diperintahkan oleh Al-Fatih untuk diletakkan di gudang-gudang. Subhanallah. Itu kaum muslimin. Siapa yang diperangi oleh Al-Fatih? Tentaranya saja. Yang mau memerangi Al-Fatih itu yang diperangi, yang enggak. Coba Anda lihat perbedaannya dengan orang kafir, Yahudi. Ketika memerangi kaum muslimin di Filistin, siapa yang dibunuh, Ibu? Anak-anak kecil. Anda pernah melihat video dua orang ayah dengan anaknya? Ayahnya sudah melambai-lambaikan tangan supaya jangan ditembak. Ditembak juga ayah dan anaknya itu. Islam tidak seperti itu. Islam kalau pasukan sudah menyerah, ya sudah, nggak ditembak. Kecuali seperti yang tadi kita sebutkan itu. Nah, belum lagi Anda lihat kisah perangnya Ali bin Abi Thalib melawan orang musyrikin. Ali perang mengangkat pedangnya, ketika pedang itu mau diayunkan, Ali diludahi. Ditarik pedangnya. Kenapa? Karena Ali ketika itu marah karena emosionalnya. Bukan karena Allah. Berarti perangnya kaum muslimin karena apa? Ketika hukum Allah dihinakan. Ketika agama Islam dilecehkan. Ketika pemeluk-pemeluk Islam dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada nilai, baru mereka membunuhnya. Orang yang seperti itu beda dengan orang-orang kafir. Mereka berperang karena apa? Coba perang karena dunia, rebutan minyak, rebutan tanah, rebutan harta. Itu perangnya orang-orang kafir. Kalau kaum muslimin perangnya karena apa? Karena agama, karena mereka itu dihinakan agamanya. Karena ketika mereka beragama, mereka dilecehkan. Nah, makanya ibu sekalian, Islam itu indah. Tidak ada kebengisan sedikit pun dalam Islam. Tidak ada. Bagaimana tidak? Ketika perang saja Islam menentukan nggak boleh menebang pohon yang hijau, yang masih tumbuh. Islam melarang perang itu menebang pohon yang sudah tumbuh, yang bisa berbuah. Dilarang. Pohon yang bisa memberikan naungan dilarang. Kecuali terpaksa digunakan sebagai senjata pohon itu. Itu ada manfaat. Tapi kalau sekedar tebang nggak boleh. Jangankan itu ibu sekalian, semut saja Nabi melarang membunuhnya kalau nggak terpaksa. Kalau ibu itu nggak digigit semut, jangan dibunuh ya bu ya. Kalau digigit semut ya dibunuh semutnya, karena memang gigit. Tapi kalau semut yang lewat ya biarin aja dia numpang lewat ya bu ya. Islam itu seperti itu. Paham? Tapi kadang-kadang kita gulu ya bu ya. Itu udah kelihatan ini belum perang udah gulu nih. Semut-semut disiram minyak dibakar pula gitu. Nggak cukup disiram minyak dibakar gitu. Masya Allah. Masih kurang masih kurang puas juga sarangnya dibongkar, dimasukin karbit begitu misalnya. Atau dimasukin sesuatu yang bisa membunuhnya. Padahal mereka juga makhluknya Allah tabaraka. Kaum muslimin itu diajarkan Masya Allah lembut, kasih sayang. Saya benar sekalian. Ya, kalau memang binatang itu memudaratkan ya boleh. Ibu kalau lihat kecoa boleh dibunuh nggak bu? Langsung dibunuh ya bu ya? Lihat kecoa langsung dibunuh? Merugikan apa enggak sih kecoa itu? Kecoa itu merugikan atau tidak? Kalau memang merugikan ya, kecoa itu kan menyebabkan penyakit pes. Kecoa bukan tipes, pes itu ya. Itu penyebabnya salah satunya adalah kecoa. Berarti boleh dibunuh, nggak apa-apa. Tikus boleh nggak dibunuh ibu? Iya. Wajib bu ya? Mustahab, nggak sampai wajib, disukai. Kalau wajib, kalau ibu lihat tikus nggak bunuh dosa loh kan ini. Berarti hukumnya mustahab, disukai bunuh tikus karena dia merusak. Kalau semut nggak ada anjurannya membunuh semut. Kalau masuk di dalam minuman seseorang aja Nabi menganjurkannya membuangnya, jangan memakannya. Itu menunjukkan semut itu tidak dibunuh kecuali semutnya merusak, ya baru dibunuh. Wallahu alam bishawab. Semutnya makan roti ya sudah, hadiahkan saja rotinya kepada semut itu. Kan begitu ya bu ya. Ibu-ibu punya roti dihubung semut, yang salah siapa? Ya ibu-ibu, rotinya tidak ditempatkan pada tempatnya, dimakan semut itu haknya, sudah hadiahkan buat dia. Jangan dibunuh semutnya. Kenapa ibu? Kecuali ibu nggak punya makanan kecuali cuma itu. Makan yang ada kecuali itu, hanya itu saja yang dia mau makan. Ya, dia boleh mengusirnya. Kalau nggak memungkinkan dia membunuhnya, nggak ada masalah. Wallahu alam bishawab. Taib, lihat Islam itu kayak begitu. Bagaimana Islam bisa membunuh apa? Manusia. Kalau bukan karena sangat amat rusak. Kalau sudah sangat amat rusak, ya dibunuh. Kalau tidak, nggak mungkin. Dibunuh oleh kaum muslimin tidak mungkin.
Makanya Nabi membiarkan Yahudi ketika itu di Madinah tinggal. Tidak dia ketika mereka menyakiti kaum muslimin, baru Nabi balas mereka. Nah, kadzalik. Ini juga perlu diketahui, konsep ini perlu dipahami oleh sebagian orang yang bersikap ekstrim, kelompok-kelompok yang ekstrim, kemudian menyebabkan kaum muslimin disebut teroris. Mereka harus sadar gimana caranya dakwah, menimbang maslahat dan mudarat, enggak serta-merta dengan emosional. Nabi menjumpai Umar emosi, tapi Nabi menasihati, "Mahlan ya Umaru intadiri wasbiri, inna wa'dallahi haq la yukhlifullahu wa'dah." Tunggu, sabar. Janji Allah itu benar, tidak mungkin Allah menyelisih janjinya. Kan ketika Umar sangat marah, Ibu. Ketika para sahabat mau haji, ditahan di Hudaybiyah. Enggak boleh melanjutkan hajinya. Suruh pulang, kembali ke negerinya. Sudah itu orang-orang, anak-anak mereka yang sudah berangkat ke Madinah boleh diambil oleh mereka lagi, dibawa ke Mekah. Perjanjiannya seolah-olah merugikan kaum muslimin. Umar dibegitukan. Maka dia berkata, "Anta Nabiullah, bukankah kamu ini nabinya Allah? Bukankah kau menjanjikan kami akan ke kota Mekah?" Kata Nabi, "Mudah. Saya menjanjikan, tapi kan saya tidak berkata tahun ini." Coba lihat jawaban Nabi, mudah. Maka Umar pun berkata, "Ya kalau begitu utus saya sendirian saja ke Mekah, biar saya melawan orang-orang Mekah." Kata Nabi, "Tenang Umar, tunggu, janji Allah itu benar." Jadi emosional boleh, tapi kemudian bertindak konyol nggak boleh. Benci dengan Amerika ya boleh, karena mereka zalim. Boleh nggak Ibu? Boleh. Membenci Yahudi boleh nggak Ibu? Wajib bahkan. Wajib benci kepada Yahudi itu. Nggak ragu lagi, benci kepada Yahudi hukumnya wajib. Tapi nggak boleh konyol, bawa bom di badannya, kemudian datang kepada mereka. Orang Yahudinya mati 2, kaum muslim yang fasik mati 10. Yang dibunuh kaum muslim sendiri. La haula wala quwata illa billah. Katakanlah misalnya Bu, ini kalau memang berita ini benar dan waqi, dan itu memang misalnya diakui oleh kaum muslimin yang bersikap tadi itu, menabrakkan pesawatnya kemana itu? Iya, WTC ya. 2 gedung kembar itu. Mati banyak di sana kaum kafir, ada juga orang muslim. Tapi pertanyaannya adalah setelah itu siapa yang lebih banyak matinya? Kaum muslimin. Lihat kaum muslimin di Afghanistan dibantai habis-habisan sama Amerika laknatullah alaih. Kan begitu Ibu. Sahih? Ketika kaum muslimin tidak sabar, diboikot, diinjak-injak tanah kaum muslimin. Saudi, gara-gara perang itu akhirnya Saudi yang tadinya nggak dimasuki orang Amerika sekarang dimasuki oleh orang Amerika. Irak diinjak-injak kehormatannya. Mesir diobok-obok. Sekarang itu keadaan sekarang kita lihat. Kerja mereka semua itu. Itu akibat kaum muslimin tidak apa? Sabar. Coba kalau seperti Nabi, sabar di perjanjian Hudaybiyah, sabar, dia gunakan dakwah, dia gunakan menyampaikan kebenaran. Sebagaimana yang kita terjadi sekarang ini juga, alhamdulillah, Syekh Al-Huwaini itu Ibu sekalian hafizallahu taala, murid Al-Imam Al-Albani, beliau sering ke Jerman. Dan beliau setiap kali beliau ke Jerman itu, setiap kali sekali datang beliau tidak kurang dari 200 orang masuk Islam. Sekali datang beliau bermajelis taklim, yang datang ada orang muslim, ada orang kafir. Orang kafir bertanya dijawab, orang kafir bertanya dijawab, ada penterjemahnya. Akhirnya 200 orang setiap kali beliau datang masuk Islam dengan dakwah. Dan mereka mencintai Islam. Ada yang masuk Islam tidak memakai apa? Masuk Islam pakai celana ini apa? Pendek. Saya tidak mengatakan ada YouTube-nya itu. Saya tidak mengatakan pergi pakai baju. Enggak. Saya tahu orang ini jahil. Tidak awal Islam yang masuk Islam. Saya mereka berhijab, bahkan memakai apa? Niqab, cadar. Masya Allah. Ini pentingnya kita mengikuti jejaknya Rasulullah SAW. Makanya Imam Al-Albani itu ditanya, zaman kita ini zaman perang atau zaman dakwah? Beliau mengatakan, zaman menuntut ilmu. Sekarang ini zamannya belajar agama. Belajar dulu. Sampai tumbuh Islam itu dalam diri kita. Sahih Ibu? Ibu-ibu saja masih ada hukum Islam yang belum bisa diterima oleh ibu-ibu? Iya toh? Iya. Belum bisa diterima oleh ibu-ibu. Saya percayalah ibu-ibu, wanita-wanita yang di jalan-jalan tegakkan hukum Islam, masih ada hukum Islam yang belum bisa diterima. Apa Bu? Oh, sudah dijawab sendiri kan ini. Poligami. Ini tidak bisa, masih perlu belajar. Perlu belajar supaya hati menjadi apa? Nah, taib kadzalik. Barakallahu fiik. Makanya setelah itu Ibu sekalian, zaman ini kata Syekh Albani zaman untuk belajar.
Zaman untuk menuntut ilmu. Ketika ditanya bagaimana dengan kaum muslimin Serbia, bolehkah mereka melawan? Kata Syekh Albani, hijrah. Dia harus hijrah. Dia perbaiki dulu Islamnya, dia perbaiki dulu hatinya. Nanti kalau sudah kuat baru balik lagi. Di antara fatwa beliau begitu. Syekh Ali Hasan mengatakan, wa min siyasati hadhihi zaman tarkus siyasah. Di antara strategi kita menghadapi orang kafir zaman kita adalah meninggalkan siasat. Di antara siasat yang benar, tinggalkan siasat. Paham nggak Ibu? Siasat itu artinya apa? Politik. Di antara politik yang benar pada zaman sekarang, tinggalkan berpolitik dulu. Tapi sibuk belajar. Sibuk belajar, sibuk belajar. Paham Ibu? Ketika manusia terjun ke politik, pasti mengendarai Islam, tapi nggak Islami sama sekali. Yang terpuruk kan siapa? Islam sekarang. Ada sebuah partai yang bernisbat kepada apa? Islam. Ketika terjadi sesuatu kerusakan, yang jelekkan siapa? Islam. Maka saya itu alhamdulillah belajar dulu. Sekarang ini ibu-ibu belajar dan belajar. Wadah? Jihadnya ibu-ibu apa? Haji, ke Baitullah atau umrah, atau berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada siapa? Suami. Dan itu nggak mungkin bisa kecuali dengan apa? Ilmu. Berarti sekarang jihadnya ibu-ibu menuntut ilmu. Hafalkan juz amma ya Bu ya. Insyaallah. Itu jihad loh itu. Ya, sungguh-sungguh. Nah, pokoknya kita patut mengatakan kepada wanita-wanita yang ke jalan-jalan, tegakkan syariat Islam. Sudah bisa baca Quran? Enggak. Hafal juz amma? Belum. Ya, jangan jihad dulu. Baca dulu Quran yang benar. Supaya kalau mati, lafaz yang keluar lafaz yang juga benar. Lanjutannya di mana tadi, Bu? Ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'um ila salasi hisal. Bila kamu menjumpai musuh-musuhmu dari kalangan musyrikin, serulah mereka dahulu, ajak kepada 3 buah perkara. Fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum. Mana di antara hal itu yang ia terima, terima itu. Wa kuffa anhum, tahan diri kalian, pedang kalian dari mereka. Ud'uhum ilal Islam. Pertama, ajak untuk masuk Islam. Kalau mau, alhamdulillah mereka saudaramu. Fa in ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Kalau mereka menjawab panggilanmu, terima mereka sebagai bagian dari saudaramu. Tahan pedang-pedangmu dari mereka. Fa inhum abau. Kalau mereka ternyata enggan mengikuti Islam, fasalhumul jizyah. Minta mereka untuk membayar jizyah. Berarti Islam nggak maksa orang untuk memeluk Islam. Kalau ditanya, lu kenapa dipaksa membayar jizyah? Karena itu negerinya kaum muslimin. Mereka mengambil kemanfaatan yang ada di negeri kaum muslimin. Ya wajar kalau kaum muslimin mengambil bagiannya. Dan jizyahnya itu kan tidak sebesar keuntungan yang dia miliki, kan begitu Ibu? Orang musyrik datang menikmati keindahan alam kaum muslimin, kita ambil pajaknya, wajar. Karena dia bisa menikmati, kata mereka bisa tenang, menghilangkan apa? Ya kita wajar mengambil jizyah mereka. Hak. Wajar. Kemudian ini juga memberikan faedah kepada kita, ya dia boleh dengan kekafirannya tetap, dia dijaga lagi kehormatannya dan darahnya. Fa in ajabu faqbal minhum wa kuffa anhum. Kalau seandainya mereka menjawabnya dengan membayar jizyah, ya terima dari mereka jizyahnya, tahan pedang-pedang kalian darinya. Kalau tidak, baru yang ketiga. Yang ketiga tidak disebutkan dalam hadis ini, tapi maknanya adalah kalau ini 2 ini nggak diterima, baru tawarkan yang ketiga. Perang. Kapan siapnya kamu perang? Kita akan perang. Nggak serang tiba-tiba. Diberitahu dulu kita mau perang tanggal sekian. Begitu. Kaum muslim itu kan jantan ya Bu ya. Masya Allah begitu. Nggak seperti orang-orang kafir itu asal saja berperangnya. Coba ada dalam perang itu ada perjanjian apa itu namanya itu Bu? Saya lupa namanya. Sebenarnya perang dunia itu ada ketentuannya. Mereka yang bikin ketentuannya, mereka yang nulis ketentuannya, mereka menyaksikannya, mereka mengucapkan dengan mulutnya, tapi mereka juga yang melanggarnya. Mereka sudah punya ketentuan, nggak boleh dibunuh kecuali prajurit perang, nggak boleh membunuh orang sipil, nggak boleh membunuh wanita-wanita kecuali yang ikut berperang. Itu semua ditulis oleh mereka, tapi semua itu nggak ada yang mereka laksanakan. Oke, amin benar sekalian. Nah,
Karena itu ikhwati rahimani walikullah, mengapa sampai sebagian orang itu bersyukur ketika Jerman dipimpin oleh siapa itu Ibu? Hitler membunuh siapa? Yahudi. Ketika Hitler itu membunuh Yahudi, pokoknya Yahudi semua dibunuh. Setiap ketemu Yahudi dibunuh. Karena ketika itu Hitler punya keyakinan Yahudi ini merusak. Mereka punya keyakinan bahwasanya kaum yang namanya Yahudi ini kalau masih hidup dunia nggak akan aman. Sehingga sebagian orang Nasrani ya, itu bersyukur ketika Yahudi dibunuh oleh Hitler. Tapi apakah kita akan bersyukur juga? Ya itu kita katakan kan ini kan setan sama iblis berperang ya, biar saja. Setan sama iblis apa? Saling bunuh-bunuhan. Kan gitu. Wallahu alam, bisa kembali kepada permasalahan. Wal hasil al-ahkamul lati tajri ala ahli dhimmah. Ada hukum-hukum yang berlaku bagi ahli dhimmah. Tajri alim ahkamul Islam. Berlaku bagi mereka hukum-hukum Islam fi hukukil adamiyin, seperti hak-haknya anak-anak Adam, adamiyin. Fil uqudi wal muamalah, baik dalam masalah janji-janji maupun muamalah. Wa arusil jinayat, hukuman bagi sebuah pidana kejahatan. Wa qiyamil mutlafat wa tuqamu alaihimul hudud, hukum-hukum had. Semuanya yang berlaku pada kaum muslimin berlaku juga bagi orang-orang ahlul dhimmah. Kata Anas bin Malik, anna yahudiyan radda ra'sa jariyati baina hajarani. Dulu ada orang Yahudi menempeleng kepala budaknya dengan menggunakan batu, 2 batu. Ini batu dipegang, dibeginikan kepala budaknya. Itu memang perbuatan orang tidak mengerti agama begitu. Qila man qala hadza biki. Kemudian dihadapkan kepada Nabi bertanya, siapa yang melakukan hal ini kepadamu? Afulan, disebutkan, ditanya fulan, hatta sumiyal Yahudi, sampai akhirnya disebut nama tuannya itu. Fa'aumat bi ra'siha fa'ukhidal yahudiyyu fa'tarafa fa'amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi farudda ra'su baina hajaraini. Bagian kepalanya yang terluka itu Yahudi didatangkan dengannya. Ditanyakan apakah dia mengakuinya, ternyata benar dia mengakuinya. Nabi perintahkan kepada sahabat agar dia menghantam. Dalam artian budaknya itu juga menghantam kepala Yahudi itu dengan 2 batu juga. Berarti Yahudi ini ahli dhimmah. Buktinya ahli dhimmah dia nggak dibunuh. Tapi ketika dia melakukan sebuah pelanggaran yang berkaitan dengan hukum had, tetap berlaku. Ibnu Umar berkata, Nabi utiya bi Yahudiyin qad fajara ba'da ihsanihima farajamahuma. Bahwa Nabi pernah didatangkan 2 orang Yahudi. Dua-duanya berbuat zina, padahal mereka itu muhsan. Muhsan itu artinya sudah pernah atau sedang menikah. Farajamahuma. Nabi perintahkan tetap dirajam dua-duanya. Berarti hukum Islam tetap berlaku bagi orang-orang Yahudi. Mata yantakidul ahdu. Kapan sih janji-janjinya ini menjadi hapus dan hilang? Wa man aba min ahli dhimmati badla jizyah. Kalau ahli dhimmah enggak mau menyerahkan pajak jizyah, au abal tizama akamil Islam, atau dia enggan mematuhi hukum-hukum Islam, faqad intaqada ahdu, janjinya dengan kaum muslimin sudah hapus. Li'annahu lam yafi bi syartil ahdi. Karena orang yang sudah syarat perjanjiannya itu digugurkan, ya udah enggak ada manfaatnya. Janjinya itu digunakan. Wa kadzalika yantaqidul ahdu bil i'tida'i 'alal muslimin. Demikian pula perjanjian dengan orang-orang kafir itu menjadi gugur ketika mereka menampakkan perlawanan kepada kaum au sabbillahi wa rasulih, atau dia menentang, mencela Allah dan Rasulnya. Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, annahu rufi'a ilai rajulun arada istiqrahu imra'atin muslimatin 'ala zina faqala ma 'ala hadha salahnakum fa'amara bi fasuliba fi baitil maqdis. Allahu akbar. Terjemahkan Ibu. Bahwa dari Umar radhiyallahu anhu bahwa telah diajukan kepadanya seorang laki-laki yang hendak memaksa seorang perempuan muslim agar berzina. Kemudian Umar menyatakan, bukan atas dasar ini kami berdamai dengan kalian. Kemudian dia menyuruh agar laki-laki tersebut dipersiapkan lalu disalib di Baitul Maqdis. ini maksudnya
istiqraha imratin muslimatin ala zina, artinya dia ingin memaksa berbuat zina seperti itu. Dipaksa. Hukuman orang yang seperti ini itu bukan hukuman cambuk, bukan hukuman rajam, tapi hukumannya seperti hukuman seorang yang melakukan perampokan. Dipotong silang tangan dan kakinya, kemudian disalib. Nah, itu yang dilakukan oleh Umar. Umar memerintahkan disalib fi Baitul Maqdis supaya semua orang Yahudi lihat. Siapapun yang berani menghinakan kaum muslimin itu hukumannya. Makanya bila sekalian, Yahudi itu sebenarnya takut sekali dengan kaum muslimin. Dan dalam sejarah perang, Yahudi itu gak pernah menang. Dalam sejarah perang di dunia ini, gak pernah Yahudi menang melawan kaum muslimin, itu gak pernah. Sehingga Yahudi itu melihat kaum muslimin punya satu buah senjata saja, yang takut kepada satu muslimin 100 orang. Jadi kalau ada satu muslimin pegang senjata, yang takut itu 100 orang. Perbandingannya Allah telah sebutkan antara kaum muslimin dengan Yahudi itu 1:100. Apalagi Allah sudah buktikan ketika lelaki-lelaki dewasa kaum muslimin Filistin itu dibunuh, Allah ganti dengan banyaknya wanita-wanita muslimah yang melahirkan anaknya. Masya Allah. Tingkat kelahiran di tingkat kelahiran di Filistina itu ibu termasuk tingkat yang paling tinggi. Tingkat kelahirannya, Masya Allah. Itu membuat mereka gentar. Dan itu janji Allah Taala. Sampai mereka Yahudi itu tahu benar nanti akan datang masanya mereka dikejar kaum muslimin, semua benda yang tempat mereka bersembunyi akan menceritakan di sini ada Yahudi, kecuali satu pohon yang namanya apa? Gharqad. Pohon ini dia tidak berbicara pada kaum muslimin. Oke? Batu saja dia akan berkata, "Ya muslim, inna mi wara'il yahud faqtulha." Ini loh di belakangku ada Yahudi, cepat bunuh dia. Batu itu bilang begitu. Dan itu benar-benar akan berkata seperti itu. Dan Yahudi percaya itu, ibu. Yahudi percaya sekali. Nah, kapan itu? Kata para ulama, pertama, kalau kaum muslimin sudah menjadikan masjid penuh di waktu salat subuh. Jadi kalau salat subuh itu sudah penuh oleh kaum muslimin, itu tanda-tanda kemenangan kaum muslimin atas Yahudi mulai terbuka. Maka Anda lihat sekarang, ibu-ibu, bagaimana Yahudi membuat masjid nggak penuh? Acara televisi dibuat 24 jam. Yang paling disukai oleh para lelaki dibuat disiarkan di tengah malam menjelang subuh. Nonton apa? Bola dan semisalnya. Itu cara Yahudi membuat mereka seperti itu. Nah, makanya bila saya lihat rahimanillah, Yahudi itu benar-benar pengecut sebenarnya. Yang pertama kali menggunakan bom kimia itu siapa, ibu? Benar, kaum muslimin ada yang membuat bom kimia, tapi tidak pernah digunakan. Yang pertama kali menggunakan bom kimia, bom biologi siapa? Dua, Yahudi dan Syiah. Ternyata memang benar, karena Syiah ini memang anak kandungnya Yahudi. Ya wajar dia niru bapaknya. Dia menggunakan bom kimia di Suriah, kan begitu, ibu? Yahudi menggunakan bom kimia di mana? Di Filistin. Sampai seperti itu. Allahu ta'ala alam bisawab. Nah, makanya ibu dan sekalian rahimanillah, kalau kita membenci Yahudi itu ya wajar. Makanya kalau kita bisa senyum-senyum sama Yahudi ini berarti sedang sakit kita itu, ibu. Ya. Kalau kita bisa tersenyum dengan Yahudi itu kita sedang sakit itu. Wallahu alam bisawab. Taib, barakallahu lana wa lakum wa alaina wa alaikum. Kembali kepada pembahasan. Kemudian beliau mengatakan wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anna yahudiyatan kanat tastumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa taqa'u fihi fa khanaqaha rajulun hatta matat fa abdala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damaha. Ada wanita Yahudi yang suka mencaci Nabi, jelek-jelekin Nabi, memburuk-burukkan Nabi, tertangkap, maka dipukul oleh seorang lelaki sampai mati. Dipukul, fakhonaka itu artinya dipukul mulutnya langsung mati. Nabi mengatakan tidak perlu dibayar darahnya, karena memang dia sudah mencela siapa? Nabi. Berarti hukuman bagi orang mencela Nabi itu hukuman gak ada kasih sayang sama mereka. Seperti yang menulis buku ayat-ayat setan, Salman Rushdie. Salman, coba lihat ibu, ini coba lihat bejatnya Khomeini.
dan tipu dayanya Khomeini. Khomeini mengeluarkan fatwa yang bisa menemukan Salman Rushdie dia apa? Diberi hadiah, suruh membunuh Salman Rushdie, dikasih hadiah. Tapi Anda tahu tidak berapa banyak bukunya Salman Rushdie itu dicetak di Iran? Disebarkan di negeri-negeri di kalangan kaum Ahlus Sunnah. Coba lihat. Itu dibiarkan, berarti itu cuma ngomongnya saja. Karena memang itu gaya Yahudi itu demikian. Ya kan, kenal Salman Rushdie Bu ya? Pernah dengar kisah Salman Rushdie? Nah, yang kemudian dia dilindungi oleh pemerintah apa? Inggris kan? Yang melindunginya pemerintah Inggris. Nah, kadzalik. Isi bukunya tentang ayat setan itu buku mencela Nabi. Ahlus Sunnah nggak usah berkawal-kawal, pokoknya kalau ketemu bunuh nggak usah berkawal. Tapi Ahlus Sunnah sudah mengeluarkan fakta, ketemu bunuh, begitu. Nggak seperti Khomeini ngomongnya besar, kemudian apa? Bukunya dicetak. Nah, kadzalik. Ini contoh yang lainnya yang baru-baru saja membuat apa? Film dan karikaturnya Nabi itu siapa namanya itu? Buku ini saya lupa namanya itu. Ternyata Ustadz orang ini juga ternyata terpengaruh pemikiran Syiah. Nah, wajar kalau seperti itu keadaannya, maka orang kayak begitu dibunuh. Nah, ibu-ibu, apa kita masih mau bisa berkasih sayang dengan apa? Syiah? Ya nggak bisa. Nggak bisa berkasih sayang dengan Syiah. Nah, kalau kita masih bisa senyum sama orang Syiah itu, kita sudah melukai saudara kita di Suriah. Jangan tersenyum sama orang Syiah. Jangan tersenyum dengan orang Syiah. Karena mereka itu menaruh sebilah pisau di punggung mereka. Ibu berpaling, disembelih nanti. Jadi jangan berikan senyuman kepada orang Syiah. Kalau ibu tanya, dikasih apa Ustaz? Ya kalau ibu punya pedang, kasih pedang lehernya. Kalau ibu punya besi, kasih besi lehernya. Kalau ibu punya racun, racun saja. Kalau nggak berani Ustaz, ya udah doa sama Allah, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah dari fitnahnya orang Syiah. Soalnya ibu, afwan ini ibu agak naik sedikit kalau bicara tentang apa? Syiah. Karena memang mereka ini rusak. Tidak ada satu negeri pun yang ada orang Syiah pasti berdarah negeri itu. Pasti negeri itu. Indonesia sudah berdarah belum ibu? Sudah. Lihat di Jember kemarin. Baru beberapa waktu yang lalu di Jember, seorang Muslim Sunni dibunuh kan oleh mereka. Coba lihat, apa ini masih belum cukup untuk bukti bahwa mereka selalu berdarah? Tokoh Syiah yang terkenal yang di Indonesia yang ada di Bandung, Jalaluddin Rahmat, Ustadz Ja'far menyebutnya bukan Jalaluddin Rahmat, Jalaluddin Laknat. Coba lihat ibu, dia terang-terangan berkata, apa kalian pikir kami takut? Sesungguhnya kami terbiasa dengan darah yang mengalir. Coba lihat ibu, ini baru sedikit orangnya, baru sedikit dia sudah berani berkata kami biasa mengalirkan darah. Allahu Akbar. Kalau kita masih ngasih toleransi sama orang Syiah itu apa kita ini tega leher anak-anak kita ke suatu saat akan apa? Disembelih oleh mereka? Tidak. Makanya ibu jangan kasih toleransi, buku-bukunya tinggalkan. Ustaz, saya punya teman dekat, jangan jadikan teman. Kalau dia datang, saya mau tidak, saya sudah tidak mau berteman dengan orang Syiah. Begitu, tegas, jangan lagi berbasa-basi. Jangan, mereka sudah nggak berbasa-basi lagi dengan kita. Di Samarinda mereka terang-terangan menyatakan Syiah mereka. Ada rekamannya. Yayasan Al-Murtadha milik mereka itu. Terang-terangan. Dulunya di Gunung Kawi itu Bu yayasannya, pindah ke Samarinda. Di Sumberjo, bukan di Indonesia, Sumberjo, dekat Masjid Jami. Pindah ke Samarinda. Dan itu sudah nyata, terang-terangan. Mut'ah itu terang-terangan. Mut'ah yang mereka lakukan di Samarinda sudah terang-terangan. Saya punya adik kuliah di di Mula Warman. Dia bercerita kepada saya, menjelaskan kepada saya bahwa ada temannya, dia bergonta-ganti laki-laki berjenggot. Saya tanya, ngaji di mana dia? Yayasannya di sini sebutkan, saya lupa nama alamatnya itu, saya buka di internet, ternyata itu alamatnya kelompok Syiah. Sampai begitu. Terang-terangan berbuat mut'ah. Nah, makanya ibu sekalian, jangan toleransi lagi dengan Syiah. Fahim? Tayyib, barakallahu fikum. Serem ya Bu ya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Nah, kalau saya ditanya kenapa Ustaz bicarakan Syiah terus, karena saya dipesani oleh beberapa masyayikh, setiap dakwah selipkan Syiah, setiap dakwah selipkan Syiah, supaya kita tahu siapa Syiah sebenarnya. Nah, ada pertanyaan? Mafi?
Boleh bertanya di luar ini nggak apa-apa Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan Muhammad, hari ini Uktuna masih tahu Mubila Abdul Malik dan suaminya Ahuna Haikal, Mas Haikal sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi mohon dimaafkan kesalahannya, mohon didoakan semoga khusyuk dalam beribadah, dijauhkan dari riya, diterima amal ibadah hajinya dan menjadi haji yang mabrur. As'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'ala hajjahuma hajjan mabruran hujjatan lahu yaumal qiyamah wa yujzi'u lahum al-jannatal firdausa wa yaj'ala kulla amalihi mukaffiratun lidhunubihi wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alahuma raja ila makaniha bima wa'adallahu tabaraka wa ta'ala laisa alaihi madhanbun syai'un qad kama waladathu ummuhuma. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir wa rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wasallam alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kalau tidak ada Apa Ustaz ini main Mbak? Kami ingin menanyakan bagaimana kalau kita membeli emas yang batangan itu Ustaz yang dikeluarkan oleh PT Tambang itu tapi di kantor pegadaian karena di Balikpapan ini kayaknya baru itu yang mengeluarkan yang ada sertifikatnya. apa namanya itu Bu? Antam ya? Iya. Saya katakan alhamdulillah yang menjual emas batangan Antam tidak hanya Pegadaian. Saya punya teman menjual emas batangan Antam dan resmi, ditunjuk secara resmi dan dia juga punya apa? Surat sertifikat yang bisa dipertanggungjawabkan di Balikpapan, alhamdulillah. Tinggalnya juga dekat dengan ibu yang bertanya. Ini yang bertanya Bu In toh? Iya. Alhamdulillah tinggalnya di BDI juga. Nanti saya kasih alamatnya insyaallah. Ya. Beliau juga pedagang emas. Tapi kalau pertanyaannya adalah boleh enggak kalau misalnya kita membeli kepada pihak Pegadaian? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak boleh, selama hukum-hukum jual belinya terpenuhi. Anda membeli dengan cara cash, dibeli pula barangnya dengan cara cash yang ada surat menyurat yang jelas baginya, seketika itu menjadi milik Anda, sah, nggak ada masalah, boleh. Sebagaimana ibu membeli dolar di bank, boleh, karena tidak ada yang bisa menggunakan dolar kecuali bank misalnya, boleh, nggak apa-apa. Atau yang semisal daripada itu, tidak ada larangan sama sekali. Barakallahu fiik. Ya. Kalau biasanya di Pegadaian itu kan ada perhiasan yang dilelang. Itu boleh nggak kita beli? Nggak boleh, karena di dalamnya ada riba. Dan ini bentuk tolong menolong dalam perkara yang dilarang dalam Islam. Nabi SAW menyebutkan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kan itu asalnya riba toh Bu? Orang titip digadaikan emasnya sebagai jaminan 10 gram emas. Dapatlah dia uang 9 juta. Kan gitu ya Bu ya? Tapi bersama dengan itu orang yang menggadaikan itu tetap bayar tiap bulan, akhirnya dia nggak sanggup digadaikan. Begitu toh? Nah, itu berlaku riba. Kecuali kalau itu gadai yang syar'i. Ibu datang kepada Bu Ningsi misalnya. Ini contoh mudah ya. Bu Ningsi ada ibu datang dalam keadaan memberikan jaminan berupa 10 gram emas, pinjam uang 9 juta. Dengan perjanjian batas waktunya 3 bulan. Kalau nggak terbayar, maka emas itu akan dijual. Paham? Ibu nggak bayar apa-apa, ibu nggak bayar begini, nggak bayar begitu. Pas 3 bulan ibu nggak bisa bayar, dijual sama Bu Ningsi dengan harga 20 juta. Itu haknya Bu Ningsi, nggak apa-apa. Tanpa harus mengembalikan sisanya. Jadi dia dapat 9 juta tadinya, tahu ibu, ternyata dijual harganya menjadi berapa? Nggak apa-apa, boleh. Hak bagi si yang memberikan gadai tadi itu. Itu gadai yang syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Ustaz menyambung yang mengenai Antam tadi, kemarin kan kita memang diskusi Bapak. Jadi ini hanya pendapat saya mengatakan bahwa kenapa kita membeli kepada Pegadaian sedangkan di tempat lain ada yang jual. Kan itu lebih kita jelas hanya jual beli bukan di Pegadaian. Namun ada lagi pendapat tidak, kalau
mereka menjual, tetapi mereka tetap menjual pun membeli kepada pegadaian. Maksudnya begini Bu, coba diulang poin yang kedua. Resminya itu mereka yang mempunyai antar pun, yang jual dari antar itu belinya itu katanya mereka pun membelinya di pegadaian, karena yang bisa mengeluarkan resminya sertifikat itu hanya pegadaian. Oh, kalau begitu keadaannya, berarti jelas nggak ragu lagi, boleh. Kalau memang seperti itu, bahwa ternyata ujung-ujungnya yang mengeluarkannya juga, saya mau tanya sama ibu-ibu, uang ini ternyata yang mengeluarkannya siapa? Uang di negeri kita yang mencetaknya, yang mengeluarkan siapa? Bank Indonesia, toh? Riba atau bukan? Riba. Tapi tidak ada jalan lain untuk bisa mengambil uang itu kecuali dari mereka, toh? Haram atau tidak? Tidak. Itu alat jual beli yang memang kita bisa lakukan saat ini tuh. Kemudian kalau ada orang mau membeli emas dengan harapan emas itu menjadi nilai harta yang jauh dari riba, kan gitu ya. Emas itu tujuannya supaya nilai harta yang jauh dari riba. Ternyata pihak yang mengeluarkan dua pihak yang mengelola dengan cara riba. Shadaqan Nabi, inilah pembenaran ucapan Nabi yang menyebutkan sayati zamanun la yakunu rajul qad ila yamassu ar-riba. Atau kama qala alaihi wasallam, tidak ada akan datang satu masa hampir tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini melainkan dia bersentuhan dengan riba. Itu zaman kita, Ibu. Jadi dengan demikian Ibu sekalian, kalau memang kondisinya begitu berarti semakin meyakinkan boleh membeli dari mereka. Faham, Ibu? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk tadi itu toh, supaya kita menjauhkan diri dari riba kita, maka kita mengumpulkan harta kita dengan menggunakan emas, kan gitu tujuannya. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk istikbaron, apa istikbaron itu? Kesombongan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya nggak boleh. Kalau tujuannya untuk itu. Tapi kalau tujuannya untuk menjaga supaya jauh dari riba, emas itu kan jauh dari riba. Dia simpan di rumahnya, dia simpan di tempatnya sampai suatu saat dia berkembang, itu bukan riba. Karena memang harga emas yang mungkin saja semakin lama semakin apa? Naik. Tidak, bukan riba, itu boleh. Jadi nggak dilarang kalau ibu terpaksa harus membeli emas dari apa? Dari pegadaian atau dari orang yang mengambil dari pegadaian. Nah, nggak apa-apa ibu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Kalau kita safar dalam suatu kelompok, apakah ketuanya itu bisa dikatakan mahram kita? Ketua rombongan? Ya. Tidak, Bu. Al-mahramu sababu salas. Mahram itu cuma 3 sebabnya. 1 karena sebab pernikahan. Yang kedua karena sebab keturunan. Yang ketiga karena sebab susuan. Jadi karena ini aja, seseorang itu dianggap mahram mungkin karena saudara susuan atau saudara karena sebab rahim. Rahim ya, apa namanya, bapak kandung atau ibu kandung atau bapak dan ibu yang kandung. Sebapak, seibu, sebapak saja, seibu saja. Yang ketiga karena sebab pernikahan, dinikahkan dengan seorang lelaki. Nah itu. Nah kalau misalnya ada ketua rombongan laki-laki yang dipimpin berapa? 200 orang, perempuan semua Ustaz. Ya bukan mahram. Ini musibah namanya. Bukan mahram ibu. Enggak boleh. Itu bukan mahram. Enggak boleh. Itu tetap bukan mahram namanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau sendirian nggak boleh, Ustaz ya? Sendirian safar? 200 orang perempuan semua aja nggak boleh, apalagi sendirian. Maka tidak boleh ibu safar sendirian. Maka ibu-ibu kalau mau safar ke Jakarta, ini kan mau musim libur ya bu ya, mau lebaran, mau safar ke kampung, ajak suaminya, ajak anaknya atau yang semisalnya. Jangan sendirian ya, jangan sendirian. Nah, pada komentar. Kalau pembeli logam mulia diakan tapi dengan cara kredit boleh nggak Pak? Membeli logam mulia di pegadaian? Iya, tapi dengan cara kredit. Jadi kalau belum lunas logam mulia itu masa belum bisa diambil. Berarti kalau seperti itu keadaannya, ibu sebaiknya mengumpulkan dulu uangnya. Setelah uang itu dikumpulkan baru membelinya. Itu jauh lebih selamat. Yang kedua, emas itu tidak boleh diperjualbelikan dengan cara kredit. Makanya Nabi mengatakan ad-dhahabu bid-dhahabi, al-fiddatu bil-fiddati yaddan biyaddin. Emas dengan emas, emas dengan perak dibayar dengan cara yang
Emas dengan emas, perak dengan perak, dibayar dengan cara tunai. Memang ada perbedaan pendapat, gimana kalau ini kan bukan emas dengan emas Ustaz, emas dengan rupiah. Apakah boleh dengan cara kredit? Maka jumhur mengatakan tidak. Sebagian ulama seperti Abu Hanifah mengatakan boleh, tetapi ini rentan dengan riba. Yang boleh flat harganya, gak berkembang. Misalnya ini 10 gram atau 10 kilo emas, 1 kilo emas lah Ibu, dengan harga misalnya ya katakanlah 500 juta gitu ya Bu ya. Maka Ibu mencicil tiap bulan 10 juta 10 juta, 10 juta sampai kapanpun tetap apa? Dan Ibu tidak dikenai biaya apapun juga. Ibu tidak dikenai biaya, ini biaya asuransi nih, ini biaya ini, biaya itu, enggak dikenai itu, betul-betul flat. Maka inilah yang diperbolehkan menurut pendapat Abu Hanifah. Faham Ibu? Nah, ada nggak yang begitu? Nggak ada? Yang ada bagaimana? Ada apa? Ada tambahannya Bu ya? Bayar 10 juta plus tergantung fluktuasi harga gitu. Ya kalau harganya meninggi sekian, itu mboten parang. Ya, itu nggak boleh. Allahu a'lam bishawab. Ya. Khalas Ibu. Satu lagi Ustaz mau nanya, kalau misalnya kita tuh bukan berdiskusi menyampaikan gitu kepada saudara tentang sunnah-sunnah yang kita tahu, kemudian ujung-ujungnya nanti malah yang menyampaikan ini memang agak temperamen gitu. Jadi kalau disampaikan gitu, apa salahnya sih? Misalnya saya bilang nggak ada diajarkan tahlilan, misalnya kalau ada yang meninggal, nanti dia bilang apa salahnya sih? Misalnya membaca doa kan baik. Terus saya bilang kalau menguburkan mayat itu nggak ada azan atau seperti itu. Dia bilang apa salahnya, itu kan ucapan baik. Nah tapi nanti ujung-ujungnya kalau kita jelaskan ini hadisnya itu ujung-ujungnya sepertinya dia marah gitu. Nah untuk kedepannya apakah kita tetap menyampaikan Ustaz atau gimana supaya menghindari itu? Yang pertama dalam dakwah al-ahammu fal-aham. Carilah perkara yang paling penting di antara perkara-perkara yang penting. Benar kita menjelaskan tentang tahlilan itu tidak sesuai sunnah. Benar kita menjelaskan bahwasanya adzan di kuburan itu juga tidak sesuai sunnah. Benar, tapi ada yang lebih penting daripada itu dulu. Apa itu Ibu? Tumbuhkan kepada mereka semangat belajar agama dulu. Ajari dulu semangat belajar agama. Kamu belajar di mana nih kalau ternyata di kuburan itu diadzankan? Saya belajar di sini. Kita belajar juga di sini. Siapa tahu bisa perbandingan begitu Ibu. Kalau Ibu melihat ada sesuatu yang berkaitan lebih utama seperti masalah syirik, itu dulu yang harus dijelaskan. Jangan diusik-usik dulu masalah itu. Karena ini masalah cabang yang insya Allah setiap orang yang sudah mengenal sunnah dia akan tinggalkan dengan sendirinya. Sahih amla. Nah, jadi ibu-ibu, saya sarankan dalam masalah ini, ajak dulu bersemangat dalam mempelajari agama. Ajak belajar agama, datang ke majelis-majelis yang bisa diajarkan agama. Nanti dia akan mengerti mana yang sunnah dan mana yang tidak sunnah. Dua, kalau ternyata tidak punya kesempatan yang lain Ustaz untuk menyampaikan kecuali hari itu, karena mungkin waktu dan sebagainya, maka harus disampaikan. Nggak boleh tidak disampaikan dengan cara yang paling santun, paling baik. Karena memang Nabi mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun cuma satu. Dan Allah mengatakan wa ma 'alaika ilal balagul mubin, tidak ada kewajiban bagimu wahai Muhammad kecuali hanya menerangkan dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kalau Ibu sudah jelaskan kemudian orang itu marah, itu bagian daripada dakwah. Yang namanya dakwah itu Ibu jangan berharap selalu diterima, enggak. Dalam dakwah akan ada konsekuensi, ada yang menerima, ada yang setengah menerima, ada yang ragu-ragu, ada yang benci, ada yang memusuhi. Sahih? Nah, ketika kita mendakwai seseorang kemudian orang itu jadi benci dan marah, biasa. Abu Jahal aja didakwai oleh Nabi marah enggak Ibu? Bukan hanya marah, Nabi diperangi. Apakah Nabi menghentikan dakwanya? Enggak. Nabi tetap menasihatinya. Kalau pertanyaan dari Ibu, ke depannya bagaimana? Justru harus tetap dinasihati. Justru harus disampaikan. Kalau Ibu diam, berarti Ibu salah. Harus disampaikan. Nah, ini catatan penting yang kedua, begini Ibu. Kalau tadi apa sih salahnya kalau seorang yang adzan di kuburan itu, apa salahnya? Kita katakan ini salah menurut siapa dulu?
Kalau Anda mau tahu apa salahnya, salah menurut siapa dulu begitu. Kalau salah menurut orang awam, kita manusia umumnya nggak salah, sah-sah saja. Orang mau zina di depan umum saja sah, iya nggak Ibu? Itu menurut orang awam. Orang mau berpelukan di depan orang umum padahal mereka bukan suami istri juga sah kata orang. Itu menurut penilaian orang awam. Nah sekarang salah menurut siapa dulu? Katakan kepadanya, kalau yang Anda inginkan salah menurut penilaian agama, saya akan jelaskan. Kalau Anda ingin penjelasan salah menurut orang awam, saya nggak bisa jelaskan. Kalau dia mengatakan, ya udah jangan jelaskan, jangan perlu dijelaskan, dia nggak perlu agama berarti. Faham Ibu? Dia nggak perlu agama. Untuk apa kita menjelaskan kepada orang yang tidak memerlukan agama? Lebih baik agama itu untuk kita saja. Begitu. Tapi kalau dia mengatakan, ya saya tentu ingin tahu salah menurut Allah dan Rasulnya, jelaskan. Salah menurut Allah dan Rasulnya, jelaskan. Di zaman Nabi ada orang mati enggak? Tentu dia akan menjawab, ya ada. Nabi meninggal tidak? Tentu dia menjawab, meninggal. Apakah mertuanya Nabi mengadhankannya? Tentu dia akan menjawab, juga tidak. Kalau begitu, ketika kita mengadhankannya, kita lebih baik dong daripada mereka. Tentu dia akan mengatakan, juga tidak. Kalau begitu kenapa dilakukan? Faham Ibu? Itu baru pakai akal, belum pakai apa? Dalil. Panjang Ustaz kan gitu. Ya memang begitu. Makanya pahalanya apa Ibu? Pahalanya surga. Orang dakwah itu pahalanya surga. Jadi yang sabar. Ustaz, gimana kalau dia kemudian marah? Gampang obatnya. Saya selalu sampaikan, kalau ada orang marah-marah kepada kita, gampang obatnya, kasih hadiah. Kemarin hari Sabtu sudah saya sampaikan. Semarah apapun orang kalau dikasih hadiah, lembut Ibu. Kasih kunci, besok kasih dan sebagainya. Kalau antum kasih sesuatu yang lebih baik, masya Allah dia akan lembut hatinya. Ustaz, nggak bisa juga, jangan dicapekkan dengan orang itu. Masih banyak yang lainnya bisa didakwai kok. Faham Ibu? Nah, barakallahu fikum. Iya, ini saja dari saya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.